kabar? Ya, kabar baik, sehat. Oke. Ibu sebentar akan melakukan coaching ya? Ya, Bu. Ya, sebelum melakukan coaching, sebagai awal saya akan mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching yang dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan saya lakukan nanti sebelumnya. Pada saat melakukan coaching nanti, saya akan memberikan penilaian kepada coach dan coaching. Nah, sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sesuai dengan alur kita atau belum, dan bagaimana ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan bagaimana respon coaching atas pertanyaan tersebut dari coach. Dan jangan lupa harus ada prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pertanyaannya, Bu. Pertanyaan yang pertama itu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan saat coaching? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan saat itu menggunakan aktif, pertanyaan berbobot, dan hadir penuh. Oke, dari ketiga kompetensi itu, hadir penuh, mendengarkan aktif, dan membuat pertanyaan berbobot. Kompetensi mana yang paling spesifik yang ingin Ibu observasikan? Jadi yang paling spesifik yang ingin saya observasikan itu yaitu pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Baik, berarti ada dua kompetensi menurut Ibu yang paling spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot. Nah, indikator apa yang ingin Ibu kembangkan untuk mencapai tujuan? Jadi indikator untuk mencapai tujuan itu menurut saya ketika saya ini supaya coaching itu dapat menyelesaikan persoalannya itu apa baik. Bagaimana juga dengan kawan-kawan? Saya ada sedikit masalah. Kalau boleh tahu masalahnya seperti apa ya, Pak? Jadi begini, di kelas saya itu khususnya di kelas 3B, nilai mereka di bawah KKN. Saya juga bingung, apa nilainya jelek sekali. Oh begitu ya Pak. Jadi kelas nomor itu itu di bawah KKN. Itu sebenarnya sebenarnya di bawah. Jadi kira-kira apa yang membuat anak-anak itu nilainya di bawah KKN? Saya juga sedikit heran karena selama ini saya memberikan pembelajaran menggunakan modul yang dari kabupaten. Kemudian selain itu saya biasanya tulis materinya di papan juga. Oh begitu Pak. Jadi Pak menggunakan modul yang kabupaten yang Pak sudah tulis di papan. Jadi kira-kira yang sudah Pak gunakan itu anak-anak tertarik tidak? Nah, itu yang saya bingung juga, kenapa anak-anak seperti itu. Jadi berarti yang Pak sudah gunakan itu membuat anak-anak juga motivasinya masih kurang. Iya. Oh, biasanya Pak ini tapi dia apa kalau saat mengajar? Selama ini biasanya, selain saya gunakan modul, saya membagi anak-anak berdasarkan kelompok, kemudian mereka berdiskusi dengan teman-teman berdasarkan LKPD yang juga saya lakukan. Oh begitu ya Pak. Jadi jadi Pak Wahyudi menggunakan metode diskusi juga. Jadi dari yang sudah Pak ceritakan kepada saya, setelah saya simpulkan bahwa diskusi itu hasil tesnya di bawah data itu belajar mereka kurang usia, artinya motivasi dari Pak itu masih juga anak masih rendah. Iya. Kalau begitu menurut Pak Wahyudi
kira-kira cara lain, ada cara lain tidak agar anak-anak itu lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran agar mereka bisa fokus. Kira-kira kalau mungkin bisa berpikir apa ya kira-kira cocok sih digunakan untuk dalam proses pembelajaran membuat anak-anak itu bisa tertarik sehingga nilai KKM anak-anak itu dia bisa mencapai nilai KKM itu. Kalau saya lihat ya dulu, sekarang kan anak-anak senang bermain game. Bagaimana kalau saya membuat pembelajaran itu berbasis game gitu? Ya, itu ide yang sangat bagus ya Pak. Jadi zaman-zaman sekarang itu kan anak-anak lebih suka dengan game. Jadi mereka juga bisa aku tidak menggunakan game, tapi mereka juga bisa belajar dari itu. Kalau menurut Pak, kalau itu bagus ya sangat bagus, itu akan menarik minat anak untuk belajar. Ya, jadi kira-kira dari Pak Wahyudi sudah beberapa kali, kira-kira bisa tidak merubah minatnya anak-anak kalau mereka tidak fokus ke komunikasi di rumah, terus menjadi lebih antusias, kira-kira bisa tidak ya Pak? Nah, bisa, saya akan menambahkan lagi selain ada gamenya, nanti saya buatkan video pembelajaran berupa animasi yang bergerak sehingga anak-anak. Baik, Ibu sudah melakukan coaching dengan baik, sangat luar biasa. Nah, sebelum berakhir kegiatan ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu? Terlalu sangat boleh, bisa. Oke. Apa saja yang Ibu lakukan dalam coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Jadi dalam proses coaching tadi, saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, yaitu tujuan, identitas, rencana aksi, tanggung jawab, sehingga proses tersebut akan menggali kunci, melakukan solusi dari masalah. Oke. Setelah saya mengamati dan mendengar coaching tadi, Ibu ada beberapa catatan untuk Ibu tuh